wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naira Abdullah. Nah teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan dari media. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu media dan fungsinya, tetapi ada juga nih yang belum tahu atau belum paham dengan media. Nah oke teman-teman, jadi media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran. Jadi media pembelajaran itu digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ada juga nih macam-macam media pembelajaran yang sederhana yang dapat kita coba dan untuk dipraktekkan, yaitu media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa, lisan atau kata-kata maupun nonverbal, bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, telepon, laboratorium, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah media visual, yaitu media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Macam-macam media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Yang pertama adalah media visual diam. Jadi media visual diam itu berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Kedua, media visual gerak, yaitu berupa gambar bergerak seperti film, bisu, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu macam-macam media pembelajaran. Audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Nah, yang pertama adalah media audiovisual diam, yaitu berupa TV diam, film rangkaian bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Yang kedua, media audiovisual gerak, yaitu berupa film, TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah media serbaneka. Media serbaneka ini merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Nah, contoh macam-macam media pembelajaran serbaneka diantaranya realita. Realita adalah benda-benda yang nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaat realita misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun atau ke peternakan. Jadi sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan berkemah. Nah, yang kelima adalah gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Terdapat 5 macam gambar fotografi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, gambar fotografi itu harus cukup memadai. Yang kedua, gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Nah, yang ketiga, gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Nah, yang keempat, validitas gambar, yaitu apakah gambar itu benar atau tidak. Nah, yang kelima, memikat perhatian anak. Ini cenderung kepada hal-hal yang diamatinya, misalnya
seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Kelebihan lain dari peta dan berbagai dalam kegiatan belajar mengajar yaitu memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lain, merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada juga fungsi dari media pembelajaran, yaitu fungsi media pembelajaran dapat membantu memudahkan belajar bagi peserta didik dan pendidik, memberikan pengalaman lebih nyata atau lebih abstrak menjadi konkret, menarik perhatian dan minat belajar seperti peserta didik, dan dapat membangkitkan menyamakan antara teori dengan realitanya. Nah, selanjutnya manfaat media pembelajaran. Media adalah perantara atau penghubung. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas, diantaranya meningkatkan perhatian siswa, motivasi siswa, meningkatkan efektivitas siswa, pembelajaran dan penyesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, prinsip-prinsip psikologis yang perlu dapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media. Ada 10 prinsip. Yang pertama adalah motivasi siswa dalam belajar. Nah, yang kedua, memahami perbedaan individu. Nah, yang ketiga, sesuai dengan tujuan pelajaran. Dan yang keempat, isi yang terorganisasi. Yang kelima, ketersediaan siswa dalam belajar. Yang keenam, menumbuhkan emosi siswa. Yang ketujuh, menumbuhkan partisipasi siswa. Kedelapan, memberikan umpan balik. Dan yang 9, penguatan. Dan ke-10, penerapan. Nah, teman-teman,